Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Kita menambah kesenangan dan kebahagiaan serta sukacita kalau kita bisa berjumpa dengan orang lain. Apalagi orang yang kita jumpai itu adalah orang yang kita sayang, kita suka, kita rindukan. Sudah lama tidak berjumpa karena pandemi COVID. Akhirnya berjumpa, aduh senang sekali. Dulu masih kurus, sekarang sudah gembul misalkan. Wah, sudah lama ya gak berjumpa, sekarang kok saya jadi bahagia bertemu dengan kamu. Jumpa teman lama, jumpa fans, jumpa relasi, entah jumpa apa lagi. Setiap hari, setiap saat, kita pasti berjumpa dengan orang lain. Siapapun, mau itu suami kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga, teman sekolah, tukang becak, mamang angkot, karyawan, pegawai, konsumen, kita selalu berjumpa. Bahkan pada masa pandemi ini pun perjumpaan itu tidak terhalang oleh karena situasi. Sedang isolasi mandiri, perjumpaan tetap bisa terjadi. Perjumpaan di ruang virtual, Zoom, video call, dan lain-lainnya. Baik di ruang nyata maupun di ruang virtual, media sosial, perjumpaan selalu diupayakan oleh kita. Di sana kita bisa menyapa, kita bisa saling mengunjungi, saling bertanya kabar, saling melihat keadaan, pekerjaan, atau mungkin bisa belajar bersama, bisa nyanyi bersama, bahkan dalam hidup menggereja, bisa renungan Advent bersama di ruang virtual, bisa mengikuti Ekaristi secara virtual, kita bisa bersama-sama mengupayakan perjumpaan dimanapun kita berada. Nah, di setiap perjumpaan itu selalu ada formulasi kata-kata yang dicurahkan di dalamnya. Pertanyaan A, B, C, D, apa kabar? Gimana hari ini? Formulasi kata-kata dalam bentuk komen di media sosial, posting makanan di komen ini dan itu juga adalah bagian dari formulasi kata-kata pada ruang perjumpaan. Yang lebih seru lagi adalah misalkan ada satu bahan perjumpaan dengan geng kita, emak-emak misalkan, tentang satu bahan keluarlah kata-kata yang seru, gosip kiri dan kanan. Oh iya nih, di sana lagi ada ini, seru ya. Iya, ayo kita coba tanya ke yang lain dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, hari ini adalah pekan Advent yang terakhir sebelum Natal. Hari ini kita diajak untuk merenungkan satu perjumpaan dari dua perempuan yang perbedaan usianya cukup jauh. Perjumpaan antara Maria dan Elizabeth. Kedua-duanya adalah calon ibu. Yang satu mengandung di usia senja, yang satu mengandung di usia muda. Ada pengalaman rohani yang menggebu-gebu di dalam hati mereka yang ingin mereka curahkan, ingin mereka curhatkan dalam perjumpaan dengan orang yang mereka percaya, saudaranya. Maria dan Elizabeth memiliki sukacita besar yang ada dalam diri mereka, dalam pengalaman hidup mereka, dan sukacita ini ingin mereka bagikan. Sukacita bahwa Tuhan menyertai mereka lewat rencana Tuhan yang disiapkan bagi mereka berdua. Tetapi belum ada kesempatan perjumpaan. Maka ketika dua perempuan ini tahu bahwa di sana saya harus berjumpa dan mengekspresikan sukacita saya, maka mereka juga sama, saling menyapa, saling berjumpa, saling memberikan berkat. Ada kata-kata yang tercurahkan, formula kata-kata dalam perjumpaan mereka. Disampaikan dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan. Ketika mereka mau berjumpa, Maria bergegas pergi naik ke pegunungan. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth.
Maria sedang mengandung, tapi dia tetap melakukan kunjungan perjumpaan kepada Elizabeth meskipun harus menjalani perjalanan yang panjang, waktu yang lama, naik dan turun gunung. Bukit, pegunungan itu tidak menjadi rintangan untuk berjumpa. Maria tidak mengeluh, Maria tidak merasa lelah. Tidak ada kamus dalam dirinya. Ngapain sih pergi jauh-jauh bertemu dengan Elizabeth, naik turun gunung? Tidak ada kata-kata tersebut dalam mulut Maria. Maria tetap berjalan. Tidak pula Maria berpikir, aduh mau ke Elizabeth ya, kerjaan gimana, urusan di rumah gimana, masa harus ditinggalin? Tampaknya Maria tahu ada yang jauh lebih penting daripada itu semua. Ia harus mengunjungi Elizabeth, berjumpa dengan dia. Secara sederhana kita bisa melihat, bagi Maria, berbagi sukacita atas penyertaan Tuhan dalam dirinya kepada orang lain itu ternyata jauh lebih penting daripada dengan kesibukan mengurus dirinya sendiri. Ini nih, ada sukacita yang harus saya bagikan, dan ini jauh lebih penting daripada keadaan dirinya yang sedang hamil, kerjaan di rumahnya, urusan di rumahnya, perjalanan jauh, tidak masalah. Berbagi sukacita, Tuhan menyertai dia, itu dirasa jauh lebih penting. Naik gunung, jalan jauh, habis tenaga, habis biaya perjalanan, habis waktu, habis kerjaan, tidak masalah bagi Maria. Dan benar saja, ketika bertemu, perjumpaan antara Maria dan Elizabeth menjadi perjumpaan yang sungguh-sungguh diliputi dengan kebahagiaan iman. Sukacita iman hadir di tengah-tengah mereka. Salam yang disampaikan Maria kepada Elizabeth akhirnya sampai, bahkan sampai juga kepada kandungannya. Maria memberi salam kepada Elizabeth, dan Elizabeth juga membalas salam Maria dengan mendoakannya, diberkatilah buah rahimmu. Formulasi dalam perjumpaan, kata-kata yang dicurahkan di antara kedua jiwa yang berjumpa dalam perjumpaan iman sangat meneduhkan. Salam sukacita yang tulus dibalas dengan doa berkat, dan buahnya yang bisa kita dengarkan dengan lugas dalam Injil hari ini, semua bersukacita. Bukan hanya Maria dan Elizabeth yang bersukacita, tetapi anak yang di dalam rahimnya juga melonjak kegirangan. Ujungnya semua bersukacita dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan di tengah-tengah perjumpaan Maria dan Elizabeth. Mereka bergembira karena mereka menyadari bahwa Tuhan itu menyertai mereka dengan segala rencananya yang mungkin pada saat itu sulit untuk mereka cerna. Formula kata-kata dalam perjumpaan ternyata sangat luar biasa. Sama seperti kalau kita menonton sulap, ada formula kata-kata yang mengagumkan setiap orang karena ada sesuatu yang terjadi di sana. Simsalabim, abra kadabra, maka muncullah tring, tiba-tiba keluar bunga. Simsalabim, abra kadabra, semua orang kagum tentang apa yang terjadi lewat kata-kata formula yang diucapkan oleh orang tersebut, pesulap, di hadapan para penontonnya. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, jangan main-main dengan formula kata-kata yang kita curahkan dalam setiap perjumpaan dengan setiap orang. Itu bisa membawa suka, tetapi juga bisa membawa luka.
itu bisa menghadirkan Tuhan, tetapi juga bisa menghadirkan si jahat lewat perjumpaan yang diisi dengan formulasi kata-kata kita. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, pada Advent keempat ini kita diajak untuk merenungkan hal tersebut. Kita berjumpa dengan banyak orang, kita berjumpa di ruang virtual, kita berjumpa di ruang nyata. Maka sejauh mana kata-kata yang kita formulasikan, yang kita sampaikan kepada orang-orang tersebut dalam setiap perjumpaan adalah kata-kata yang membawa berkat, yang menyatakan bahwa Tuhan menyertai dia dan menyertai kita. Sama seperti dalam refleksi pada 10 tahun imamat kemarin, kami para imam dan saya terutama, dalam bacaan Injil, ada dalam Ekaristi secara umum selalu ada formula kata-kata yang terus-menerus diucapkan yang mungkin kurang kita sadari, yaitu kata-kata Tuhan sertamu, dan dibalas dengan kata-kata dan sertamu juga. Ketika kita memulai Ekaristi, imam berkata Tuhan sertamu, dibalas dan sertamu juga. Mau bacaan Injil, imam mengucapkan Tuhan sertamu, dijawab dan sertamu juga. Nanti saat prefasi sebelum doa syukur agung, imam berkata lagi Tuhan sertamu, dijawab dan sertamu juga. Mau penutup, sebelum berkat penutup, imam mengatakan lagi Tuhan sertamu, dijawab dan sertamu juga. Ini serupa dengan simsalabim, abrakadabra, maka terjadilah Tuhan beserta kamu dan beserta aku. Dalam setiap perjumpaan sejauh mana kita juga mau mengekspresikan kata-kata yang sama ketika berjumpa dengan banyak orang. Bukan kata-kata penuh dengan kebencian, permusuhan, gosip, dan segala hal yang tidak benar, tetapi kata-kata yang merepresentasikan, hai ibu, Tuhan sertamu ya. Hai anakku, Tuhan sertamu ya. Hai bapak, Tuhan sertamu ya. Yang kita ekspresikan lewat banyak hal, perbuatan, tindakan kasih yang merepresentasikan bahwa saya sedang berkata, Tuhan sertamu. Maka karena kita mengucapkan Tuhan sertamu, terjadilah Tuhan sertamu. Sama seperti perjumpaan Elizabeth dengan Maria yang terus-menerus kita doakan dalam doa Salam Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Maka simsalabim, sebagaimana orang misalkan berdoa 100 kali Salam Maria dalam rosario, maka ketika kita menyampaikan salam kepada Maria, Salam Maria, Tuhan sertamu, maka bisa kita bayangkan Maria pun juga akan membalas 100 kali. Iya bejo, Tuhan sertamu juga. Salam Maria penuh rahmat. Iya, Asep, Tuhan sertamu juga. Kata Maria nih membalas salam kita, menyampaikan Tuhan sertamu ibu. Iya, Tuhan sertamu juga bapak. Maka bapak ibu yang terkasih, sekali lagi Natal sudah akan tiba, hanya hitungan hari. Mari kita memperbaiki diri dalam pertobatan, perubahan sikap, dan transformasi diri secara sederhana lewat perjumpaan-perjumpaan kita dengan orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Kita lihat, kita upayakan agar formulasi kata-kata dalam setiap perjumpaan kita adalah formulasi kata-kata yang menghadirkan Tuhan yang menyertai dunia ini lewat diri kita.